dekat. Iya. Kenapa? Apa rahasianya? Ibu kok bisa menyebut dekat dengan Rasulullah? Gimana, Bu? Selalu bersolawat. Subhanallah. 100. Nanti ketua ketua pengajiannya ngasih riwayat sama yang jawab itu. Iya. Kuncinya kenapa kita dekat dengan Rasulullah seperti suasana para sahabat. Karena kita selalu bersolawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mau memulai acara seperti ini itu diawali dengan tadi tilawatil Quran. Yang keduanya dilanjut dengan sholawat. Bukan hanya kita dengar enak karena lagunya tadi, ya untayan ininya. Ngerti enggak itu Bu tadi? Ngertilah, sholawat ya. Sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada yang sambil dilakukan Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ribuan lagu sholawat itu Ibu. Tadi luar biasa, baru ketemu saya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta misbahu suduri, anta iksiru wa ghani. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Jadi betul apa tadi yang disampaikan oleh Ibu, bahwa yang membuat kita dekat dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah suasana. Suasananya. Dibuat suasana, dibuat suatu tempat yang seperti ini dengan salah satunya adalah berkumpul di tempat yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini. Di tempat-tempat majelis-majelis pengajian, apapun ya, taklim dan seterusnya, itu jangan sampai di situ tidak ada sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan terasa kering suasana kalau tidak ada sholawat. Maka tadi sudah betul SOP-nya ya. Setelah dibuka tilawah Quran, kemudian sholawat. Alhamdulillah. Karena ini adalah merupakan bagian bagaimana untuk menciptakan suatu suasana. Maka diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hendaklah kalian taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kepada para pemimpin di antara kalian. Jadi kalau kita semua ini sudah menetapi seperti itu, ketaatan kita yang pertama adalah kepada Allah.
Bagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dilihat dari akhlak kita kepada Allah. Kita tahu bagaimana kita akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa Allah itu yang telah menciptakan dan memelihara kita. Allah ciptakan kita sekaligus Allah memelihara kita. Untuk apa Allah menciptakan kita? Yaitu dalam rangka untuk beribadah hanya kepada Allah. Allah pelihara kita. Tidak mungkin Allah memberikan kepada kita itu kehidupan tanpa diberikan yang namanya rizki. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah bisa kita untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tidak akan mungkin kita bisa menghitung karunia nikmat Allah, pemberian Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu. Maka tidak perlu kita untuk menghitung-hitungnya. Yang perlu itu adalah bersyukur. Yang perlu itu kita bersyukur. Cukup dengan bersyukur, ucapkan terima kasih kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu apa buktinya? Kalau kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa yang pertama adalah rizki berupa kesehatan. Banyak manusia yang tertipu dalam hidup ini, kata baginda Rasulullah, ya, nikmatani magbunun kasirun minan nas as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang bisa menipu manusia di muka bumi ini adalah pertama nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat waktu luang. Agenda ini sudah betul-betul ditulis di tanggalan kalender ibu-ibu ini sepekan sekali atau sebulan sekali? Sebulan sekali yang di sini, karena kumpulan dari musolah-musolah ataupun masjid yang ada di Poncowati ini. Ya. 3 bagian kan Poncowati ya. RKA, RKB, RKC. 3 bagian. Timur, tengah, barat, begitu kan. Nah, oleh karena itu, ini adalah merupakan nikmat, salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu nikmat di sini ada nikmat umur, di sini ada nikmat kesehatan, di sini juga ada nikmat harta dan seterusnya. Maka kalau kita mau mengevaluasi diri, begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita tadi. Jangan sampai tertipu, jangan sampai tertipu. Banyak orang yang ingin berbuat kebaikan, jangan nunggu tua dulu. Banyak orang yang berbuat kebaikan, ibadah, seterusnya, dia menunggu tua dulu. Jangan. Kata baginda Rasul, berpikirlah kalian di waktu pagi, bekerjalah di waktu siang, ya, dan makanlah di waktu sore. Itu apa falsafahnya? Kalau kita berpikir di waktu pagi, artinya mumpung masih Allah berikan kemampuan untuk berpikir, menuntut ilmu lah di waktu pagi. Bekerjalah ya di waktu siang. Artinya setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu pengetahuan. Nah, saat-saat inilah kita mempraktekkannya ilmu-ilmu itu yang dulu kita sekolahnya sampai perguruan tinggi ya. Akhir-akhirnya kita menjadi ibu rumah tangga juga, betul? Walaupun menjadi pejabat setinggi apapun, ya ibu-ibu menjadi pejabat, tetap kalau di rumah menjadi ibu rumah tangga, betul Bu? Presiden sekalipun kalau sudah di rumah tunduk kepada siapa? Kepada suami, maksud tunduk kepada istri, tunduk kepada suami. Setinggi apapun jabatan ibu di luar, ya statusnya. Tapi kalau sudah di rumah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bapak-bapak itu, laki-laki itu
suami itu adalah pemimpin di rumah. Nah, alhamdulillah. Kayaknya kalau ilmu itu, saya pikir kalau ilmu berumah tangga lebih banyak ibu daripada bapak-bapak. Betul, Bu? Iya. Ada yang seminggu sekali, kan kalau di musola atau masjidnya seminggu sekali di majlis taklim. Ya, betul ya? Maaf kalau bapak-bapak mah itu ngajinya di YouTube, itu pun kalau ini kebanyakan bapak-bapak itu masih kayak anak-anak, game aja. Ada juga yang saya lihat itu. Ya. Kalau enggak yang lain-lain yang ini agak kurang kalau bapak-bapak itu ngelihat pengajian-pengajian di YouTube. Tapi kalau ibu-ibu sudah di YouTube, TikTok segala macam itu ya, ibu-ibu ya di majelis taklim luar biasa. Kalau ilmunya kalah itu bapak-bapak itu sama ibu-ibu. Ya, betul kan itu. Jadi tidak ada waktu yang terluang kalau ibu-ibu itu. Jarang yang tertipu. Kalau bapak-bapak, ada yang saya perhatikan, mohon maaf. Bapak-bapak itu ya, sudah waktunya tidur, masih keluar, entah permisi enggak sama istrinya, keluar. Entah keluar itu kemana gitu ya. Mending kalau pas pulang itu bawa gorengan atau bawa apa ya, kan gitu ya. Pulang tangan kosong jam 11, ya. Itu pun kalau dia bawa kunci sendiri masih mendingan. Kalau dia masih ngetok gitu, ganggu lagi. Maka luar biasa ibu-ibu itu ya. Kalau masalah waktu luar biasa. Kerjanya itu ibu itu, Bu, kerja ibu itu mulai dari terbit matahari sampai terbenamnya mata suami, betul? Mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya mata suami. Ya, insya Allah saya akuin seperti itu. Luar biasa. Kalau suaminya itu belum merem ya masih diganggu pula. Nah itu ya kan gitu. Oke. Nah di sini ibu sekalian, maka ibu-ibu itu paling pandai mengatur waktu, paling pandai memanage waktu. Sebenarnya waktu yang Allah berikan kepada kita itu sama 1 kali 24 jam. Cuman bapak-bapak masih banyak yang diatur oleh waktu, bukan waktu yang diatur oleh dirinya. Betul, Bu? Kalau ibu itu, waktu itu, kalau ibu-ibu pedagang, Bu, time is money. Kalau bahasa orang baratnya, gitu, waktu itu adalah finansial. Betul, Bu. Kalau yang ibunya tukang dagang, benar kan, Bu ya? Iya, saya lihat itu di Bandar Jaya, Bu, di Bandar Jaya Barat di pasar. Kalau ibu nggak percaya, jam 4 sudah beres motor itu. Motor ngapain? Ya pedagang sayuran itu. Jam 4 sudah beres itu. Shopnya mungkin lebih rapi ibu-ibu ini daripada motor. Dengan motor itu. Beres itu. Berberes itu. Jam 4. Luar biasa. Nah ini, tapi kalau ibu-ibu itu memang luar biasa. Ya, luar biasa. Dalam ibadahnya itu nggak pernah tinggal. Sebelum sholat subuh, luar biasa. Ada sholat malam. Ini luar biasanya ibu-ibu itu. Ya, jadi kalau ibu itu walaupun titelnya di rumah itu ibu rumah tangga, itu ndak kalah, Bu, dengan bapak-bapak yang ini. Saya yakin. Karena tadi mulai dari terbitnya matahari, bahkan sebelum terbitnya matahari tadi jam 3:30. Apalagi kalau di situnya ya pedagang, rumah makan dan seterusnya ya. Jadi luar biasa waktunya. Jadi tidurnya itu jam berapa sih kalau ibu-ibu? Saya itu nggak tahu juga. Pokoknya tadi tuh kalau semuanya sudah pada tidur semua, baru yang terakhir ibu yang tidur. Luar biasa. Maka di sini sekali lagi kalau punya seorang ibu, ya seorang istri yang seperti itu, jangan dulu apa? Ya pokoknya itu. Jangan itu. Harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala suami itu. Saya yakin seperti itu. Nah, ibu sekalian yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa akhlak yang pertama tadi adalah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur.
atas karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari bagaimana dalam situasi apapun kita tetap melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk-sibuk apapun kita dalam kehidupan di dunia ini, maka jangan sampai kita melupakan daripada untuk taat kepada Allah. Ya, termasuk ini di dalamnya di sini majelis taklim ini. Karena Allah sudah katakan bahwa mencari ilmu itu di mana saja, ya, mulai dari liang lahat, mulai dari buayan sampai kepada liang lahat. Saya yakin ibu-ibu di sini yang paling muda umur 30 tahunan di sini. Ada ya? Iya, yang di paling depan sini. 30 tahunan itu. Ya, yang paling tua mungkin hampir 80 tahunan ada di sini. Ada, Bu? Ada yang hampir 80 tahunan di sini. Tertua. Nah itu. Nah, ibu ya, hampir 80 tahunan, luar biasa. Maka oleh karena itu, insya Allah, ketika kita saat ini di mana saja kita berada selalu aktif di dalam majelis-majelis seperti ini, ibu sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah mengirimkan kepada orang-orang yang berangkat dari rumahnya, ya, sampai nanti pulang kembali, itu sayapnya para malaikat itu menaungi. Insya Allah. Bahkan orang yang dikatakan di situ mati di jalan Allah tadi termasuk orang yang sedang menuntut ilmu. Jadi ibu-ibu ini luar biasa. Ya, luar biasa ibu-ibu ini. Nah, oleh karena itu ibu sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam satu firman-Nya tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada suri teladan di dalam dirimu. Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah contoh suri teladan yang baik. Di mana? Di para istri-istrinya kita lihat. Istri beliau yang tercinta, ya, yang bisa di situ beliau berjuangnya dengan istri yang tercinta itu, yaitu Siti Khadijah. Dengan Siti Khadijah beliau bertahun-tahun, mulai dari di Mekah itu 13 tahun, kemudian di Madinah 10 tahun. Jadi berjuang dengan beliau itu hampir 23 tahun. Hampir 23 tahun. Karena menjelang wafatnya, ya, karena yang lebih dahuluan wafat itu adalah istri beliau, yaitu Siti Khadijah. Kalau di situ kita membaca sirahnya, bagaimana perjalanan beliau dengan Siti Khadijah, sangat luar biasa. Siti Khadijah itu seorang janda kaya, tapi beliau di situ sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena justru dengan kekayaannya tersebut beliau di dalam menjalankan dakwahnya sangat-sangat ditopang, didukung oleh beliau istri tercinta. Maka ketika istrinya itu meninggal, Bu, yang disebut dengan Amul Hazn, tahun kesedihan, ada istrinya yang meninggal, Siti Khadijah, ya. Kalau itu sebenarnya yang kan bukan diratapin kesedihan itu, tapi karena beliau mengenang, ya, sudah dari awalnya beliau itu dulu, ya, tidak ada yang pendukung, ya, kecuali istrinya tadi. Kemudian juga tidak ada satupun sisa hartanya dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk dakwahnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada akhir hayatnya, Bu, sampai sedih anaknya Fatimah itu, ya Allah, wahai ibunda, ya, engkau adalah sebagai pujaan kami, mutiara kami, junjungan kami, kan gitu. Pada waktu itu suasana sangat hening ketika mengakhiri kehidupan ibundanya. Sampai-sampai baginda Rasulullah Muhammad SAW pun, ya, memerintahkan kepada anaknya Fatimah untuk menutupi pada waktu itu dengan
selendang ataupun dengan sorban beliau yang sangat dicintainya tadi. Kenapa? Tidak ada orang yang paling dicintai di dunia ini ya setelah beliau cinta kepada Allah, kemudian juga yang kedua adalah cintanya kepada sang istri. Nah, ini luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ menggambarkan bahwa kecintaannya kepada para sahabatnya ya, kepada sahabiahnya dan seterusnya. Bahkan juga cintanya tadi kepada istri-istrinya juga yang lainnya, bukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang suka banyak menikah, bukan. Tapi beliau itu karena dalam rangka untuk menyelamatkan istri-istrinya para sahabat yang pada waktu itu juga sudah ditawarkan kepada para sahabat-sahabat yang lain. Nih, para janda-janda yang sudah ditinggalkan oleh suaminya ya menjadi para syuhada di medan laga ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kalian berhak untuk memberikan semacam support ya, semacam dikatakan oleh Rasulullah menghibur daripada saudara-saudara kita yang sudah ditinggal oleh suaminya. Salah satunya adalah dengan cara menikahi. Tapi dia dengan baginda Rasulullah SAW. Rasulullah kalau sudah tidak ada yang mau lagi para sahabat ya, karena mungkin sudah kebanyakan, ya sudah. Yang terakhir adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai suatu saat itu Siti Aisyah itu adalah istri yang paling cantik, kemudian yang paling muda di antara istri-istri yang lain, itu sempat merasa cemburu kepada baginda Rasulullah. Cemburunya begini ya. Jadi suatu saat ketika sedang ngobrol asik dengan istrinya yang tercinta dengan Siti Aisyah, sering disebut-sebut ya Siti Khadijah. Kenapa? Ya tetap ya cinta yang pertama itu luar biasa gitu Bu ya. Nah, ini bagi kita semua sekarang ini mari kita eratkan, kita poles lagi kasih sayang kita, kebersamaan kita dengan para suami kita Bu di rumah ya. Karena itu tadi siapapun ya orangnya yang paling dekat dengan kita itu tiada lain adalah suami kita sendiri. Jangan yang lain-lain Bu, suami kita sendiri. Baik buruknya, hitam putihnya, suami itu adalah suami kita. Makanya ya yang disebut dengan kita ini pasangan, ya dikatakan pasangan, kata Allah Subhanahu wa taala itu dalam rangka untuk saling. Untuk saling. Ada suaminya yang kurang taat, istrinya taat. Nah, itulah saling melengkapi. Atau sebaliknya, ya suaminya yang taat, istrinya yang kurang taat, ya itulah kewajiban, memang haknya dan kewajibannya sebagai seorang suami. Kalau kedua-duanya sudah taat, luar biasa. Tapi tetap aja pernak-pernik kita di dalam rumah tangga ini Bu, ya tidak semuanya lancar, tidak semuanya mulus. Karena apa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah aku biarkan kalian mengucap beriman kepadaku sebelum aku coba. Jadi dalam kehidupan di dalam rumah tangga Bu, ingat ada dalam contoh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keduanya adalah kita taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Dengan cara apa? Yang pertama adalah mari kita banyak menghidupkan suasana sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW di dalam keluarga kita. Salah satunya adalah Bu, kita banyak membaca Al-Quran di rumah. Talil Quran kita di rumah. Gitu. Kenapa? Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu kata baginda Rasulullah SAW itu bagaikan kuburan. Gitu. Bagaikan kuburan. Dia di dalam rumah tangganya itu gersang, kering. Kalau di situ
ya mungkin suaminya juga tidak baca Al-Quran, kemudian anak-anaknya juga nggak ada yang baca Al-Quran di situ. Itu keluarga di situ adalah keluarga suasana yang kering seperti kemarau seperti ini. Tapi kalau dibacakan di dalam ruangan rumah itu ada yang baca Al-Quran dengan waktu mungkin yang berbeda. Ada yang sebelum tidur dibaca Al-Quran itu. Ada yang dari maghrib sampai isya. Bahkan ada yang sudah menjatahkan waktu untuk membaca Al-Quran itu adalah one day one juz. Luar biasa. Satu hari bersama Al-Quran, satu juz. Mungkin seperti itu ada yang sudah menjadikan Al-Quran itu adalah bersamanya. Nah, salah satu tugas kita cintanya kepada Rasulullah SAW adalah membaca Al-Quran. Jadi kalau membaca Al-Quran itu tinggal ada yang boleh bersama-sama, boleh. Namanya tadarus. Kalau bareng-bareng itu namanya tadarus, saling menyimak, saling memperhatikan. Mungkin ada kesalahan membaca dan seterusnya. Saling mengingatkan, itu namanya tadarus. Ada juga yang sendiri-sendiri. Rasulullah juga sendiri, para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman juga sendiri-sendiri. Ya, silakan. Kalau kita sudah merasa lumayan bagus bacaannya, ya karena kita mungkin ingin lagi tadi bisa jadi kayak para sahabat itu, Bu. Para sahabat itu satu hari satu juz itu yang dihafal dalam sholatnya, sehingga dalam satu bulan itu tamat membaca menghafal Al-Quran di dalam sholatnya. Belum lagi kalau nanti di bulan Ramadan, gitu. Para sahabat itu kalau di bulan Ramadan ada yang satu bulan itu menamatkan juga, ya menamatkan. Rata-rata kalau para sahabat yang notabene mereka itu hafal Al-Quran itu dibacanya di dalam sholat. Nah, kalau kita baca bacaan Al-Quran di dalam sholat, ketika kita tidak hafal, pingin boleh enggak kita membaca Al-Quran itu? Kita kalau lagi sholat itu sambil dibaca Al-Qurannya, ya boleh. Nanti kalau misalnya mau sujud, ya letakkan di situ. Ya paling tidak di meja yang jangan sampai itu Al-Quran diletakkan di bawah atau sama dengan kaki. Jangan sampai. Kalau kita memang mau berniat tadi membaca Al-Quran di dalam sholat, itu boleh. Ya. Jadi jangan kita punya alasan, udahlah, ya kalau kita membaca Al-Quran itu trikul aja di dalam sholat sunnah itu ya misalnya trikul ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kita ambil cepatnya saja. Kalau kayak seperti ini boleh enggak? Ya boleh. Tapi kok nggak ada perkembangannya ya, karena kan kita ini tadi ingin meningkatkan kualitas kita itu sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Beda, Bu, baca Al-Quran di dalam sholat itu dengan baca Al-Quran di luar sholat, pahalanya beda. Kalau kita baca Al-Quran di luar sholat, berwudu, itu 10 kebaikan setiap hurufnya. Kalau kita baca Al-Quran di dalam sholat, itu satu hurufnya 100 kebaikan. Satu hurufnya 100 kebaikan. Satu huruf, ya. Alif lam mim. 3 huruf apa 1 huruf? 3, ya kan? Sudah kedengaran kan? Alif lam mim. Itu sudah 300, 30, bahkan tadi di dalam sholat satu hurufnya 100 ketika kita baca dalam sholat. Makanya ya kalau tadi ada yang membaca Al-Qurannya pingin misalnya setengah juz ketika kita sholat tahajud, sholat apa aja malam ya, sholat nafilah itu silakan ya, dibuka Al-Qurannya, ditaruh seperti, mohon maaf ya, yang pakai ini nih, makanya kayak untuk orang untuk nyanyi itu kan gitu ya, taruh aja di situ ya, ditaruh di situ. Jadi kan kita menghadap kiblat, taruh di situ. Jadi agak samping gitu, boleh, Bu.
Karena saya lihat itu ada Al-Quran gede, tulisannya gede, Qurannya gede itu di masjid itu. Saya lihat Quran untuk sholat, Quran untuk bacaan sholat tahajud. Tahajud ada di situ. Memang sarananya betul-betul oleh ahli ya dalam ibadah itu, salah satunya diciptakan Qurannya besar tanpa pakai kacamata lagi, taruh di situ. Dari kejauhan sudah kelihatan. Ada lagi kalau kita punya program membaca Al-Quran sudah terbiasa satu hari satu juz, Bu. Ada satu informasi saya pernah baca, seorang ibu tua, mungkin umurnya hampir 90 tahunan. Pada waktu itu beliau itu biasa membaca Al-Quran, ya membaca Al-Quran. Ternyata di situ beliau itu, Bu, karena udah saking membiasakan 1 bulan itu menghatamkan Al-Quran, itu kata ininya ya, kata anaknya apa cucunya di situ, dia sudah hampir separuh hafal Al-Quran. Kenapa? Karena waktu dia itu anaknya ataupun cucunya membaca Al-Quran itu, beliau itu kadang-kadang sering menyalahkan bacaannya ya. Mungkin tajwidnya atau apa gitu ya. Karena salah satu orang yang membaca Al-Quran dengan tajwid itu walaupun tidak hafal, itu kelihatan kedengaran kesalahannya. Gitu, kesalahannya. Kalau imam saja misalnya kita mengucapkan kalimat li'ila fi Quraisy. Ada yang bacanya li'ila fi Quraisy. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalau ibu-ibu itu salahnya di mana, Bu? Alhaakumut takasur. Yang salahnya di mana? Di surnya itu ya. Di surnya itu, Bu ya. Iya. Panjang apa pendek? Pendek. Kenapa pendek? Karena roknya itu sukun, tisu, tidak ada huruf yang dibaca panjang ya. Apalagi kalau mas adzan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah ini harus ditenter dulu ini, bukan hanya sekedar lagunya yang bagus tapi juga harus benar dulu tajwidnya gitu ya. Nah saat ini fenomenanya, Bu, imam-imam itu mohon maaf ya, imam-imam itu memang dari sisi bacaannya itu kadang-kadang masih ada yang kurang pas bacaannya, dan itu memang harus perlu ada majelisnya sendiri untuk membenarkan, untuk murojaah ya, karena imam ini kalau didengarkan oleh makmum yang ngerti tajwid itu kadang-kadang diprotes, kok dia jadi imam ya, gitu ya, kan gitu, kok jadi imam. Kalau ibu-ibu itu kalau jadi imam gimana, Bu? Sir atau jahar juga? Sir ya, walaupun yang sholat maghrib, isya dan subuh nggak kedengeran ya, nggak kedengeran. Kalau ya jadi imam di rumah ya, kalau ibu-ibu jadi imam di rumah, karena sir nggak kedengeran, aman. Tapi tetap ya, tetap kita membacanya walaupun itu tidak terdengaran dengan jelas dengan makmum ya, tapi itu tetap ya minimal kedengaran dengan sendiri, dan tetap kita pastikan bacaannya itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dengan menggunakan tajwid dan makhrajnya. Seperti itu, Bu. Nah, ini ya salah satunya kita cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan Al-Qur'an itu bersama kita dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dibaca di luar sholat ataupun kita baca di dalam sholat. Pastikannya adabnya adalah dengan membaca Al-Quran dengan tartil. Kalau tidak seperti itu, maka kita tidak termasuk golongan orang-orang yang tidak mau merubah sikap kita. Sebagaimana dicontohkan oleh Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd, kalau kamu ingin merubah sikap ya, dari yang sudah baik menjadi lebih baik, dari yang tidak baik menjadi baik.
caranya adalah ikhtiar tadi. Tetap ya mungkin ibu-ibu di sini ada khusus ya, ada khusus nanti untuk bagaimana tahfidz, tahsin dan tahfidnya. Ya sebelum kita menghafal Al-Qur'an itu maka ditahsin dahulu. Ini penting Ibu. Ya, jangan mau terus aja bacaan Al-Qur'an kita ini. Ya. Pak Ustadz katanya, nanti kalau kita membaca seperti ini ada yang bertugas. Ya itu tadi tujuannya. Tujuannya tadi itu. Tapi tidak perlu terhalang ya. Ketika kita bacaan Al-Quran kita itu masih belum sempurna ataupun belum bagus, ya tetap aja. Ketika kita bertugas, ya karena itu bertugas, justru ya karena kita ini bertugas di sini dan akan kelihatan Al-Quran, bacaan Al-Quran kita itu masih bagus, atau sudah bagus atau masih kurang bagus itu karena kita tampil itu. Dan itu semua insya Allah bukan halangan ya. Silakan ya, semuanya itu mempunyai kesempatan dalam rangka untuk itu sekalian ya. Insya Allah. Jadi di samping tadi cintanya kita kepada Al-Quran. Al-Quran setelah kita baca, apalagi kita adalah harus mengamalkan isi Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang pertama itu adalah pertama iman kepada yang gaib. Siapa yang gaib? Ya, yang pertama adalah yang maha gaib, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makhluk yang digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat, iblis, ya jin, setan, ya istilah-istilah itu semuanya itu adalah makhluk yang digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, waqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Nah, itu semua ada di dalam Al-Qur'an, bahkan di awal-awal surat Al-Baqarah ayat 3 itu yang salah itu. Dilihat di situ. Aqimus shalah wa atuz zakat. Itu semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Di mana di situ ada aqimus shalah, di situ ada tentang zakat, wa atuz zakat. Itu menunjukkan bahwa yang pertama hubungan manusia itu dengan Allah melalui ibadah salat, salah satunya itu ya. Yang kedua adalah hubungan dengan sesama manusia, wa atuz zakat. Ibadah mahdoh kepada Allah, ibadah sosial dengan sesama manusia, berbuat baik dengan sesama manusia. Wa atuz zakah, salah satunya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah itu. Jadi salah satunya adalah dalam rangka kita mengaplikasikan Al-Qur'an itu seperti itu. Tunjukkan kepada kita adalah yang pertama tadi ketaatan kepada Allah, kemudian yang kedua adalah baik berhubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas, dengan cara zakat. Kemudian juga bagaimana kita membersihkan tadi dengan zakat tadi harta kita itu apa yang sudah menjadi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nggak hanya cukup kita Al-Qur'an itu dibaca, tapi tidak dipraktekkan. Itu sama seperti kita juga punya buku ya, membaca petunjuk bagaimana cara membuat YouTube, bagaimana cara membuat TikTok ya, tapi nggak pernah mau mempraktekannya, ya nggak bisa, gitu nggak bisa. Jadi petunjuk itu dibaca juga, gitu. Kemudian kita berusaha untuk mencobanya. Jangan takut untuk mencoba. Nah inilah di dalam Al-Quran. Maka akhlak baginda Rasulullah SAW itu Al-Quran. Ketika ditanya yaitu Aisyah oleh sahabiah, wahai Aisyah, bagaimana Rasulullah itu? Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran disebutkan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad yaitu memiliki satu akhlak yang sangat agung, Ya keagungannya itu karena
Rasulullah itu satu perkataan, satu perbuatan. Kalau kita banyak berkata tapi tidak ada perbuatannya, kan gitu ya kan? Kebanyakan kalau umatnya ya, kebanyakan umat. Banyak berkata-kata tapi sedikit amalnya. Kalau Rasulullah satu perkataan, satu perbuatan, ya itu sinergi, yaitu ada di dalam Al-Quran semuanya. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, semuanya baginda Rasulullah telah melaksanakannya. Ini. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan. Insya Allah sekalian ya bisa kita ambil satu hikmah atau satu manfaat pada pertemuan ini ya, pertemuan yang singkat ini. Insya Allah ya kita akan bawa nanti ke rumah. Yang pertama adalah mari kita berakhlak pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan taatnya tadi melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita akan laksanakan baik itu dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan berat. Kita jalankan ya, termasuk melaksanakan seperti ini. Kalau kita mau hitung-hitung, aduh sudah malah waktu luangnya tadi, ya waktunya luangnya tadi banyak yang tertipu. Nah, itu jangan sampai kita tertipu dengan waktu luang dan waktu sehat. Jangan menunggu dulu kita miskin, kita ingin berbuat baik, susah ya kalau sudah miskin. Jangan dulu sudah tua baru kita mau ikut pengajian, jangan juga. Ya alhamdulillah sekarang ini masih diberikan kesehatan, masih kita tidak kalah dengan yang masih muda-muda. Yang kedua adalah kita juga berakhlak kepada Rasul baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mencintainya tadi, dengan banyak bersolawat kepada Rasulullah, dan juga banyak kita mau mencoba seluruh ya sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari tidur sampai bangun tidur itu kita contoh baginda Rasulullah, termasuk di dalam berumah tangga ya. Kemudian yang ketiganya adalah kita bagaimana berakhlak berhubungan dengan sesama manusia. Hablum minan nas ya, dengan melalui tadi ini wadah-wadah seperti ini, berkumpul seperti ini, kita akan saling ta'aruf, kita akan saling mendengar ya, kemudian saling kita tanasuh, saling menasihati, bahkan sampai kepada tingkat tertinggi saling menopang takaful ya, saling menopang, saling tolong menolong. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pertemuan ini. Ditutup dengan doa. Oke. Baik Bapak sekalian, kita sama-sama bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan yang pertama adalah keistiqomahan kepada kita. Kemudian yang kedua, Allah berikan juga keberkahan daripada nikmat umur dan juga nikmat sehat serta nikmat harta. Yang ketiganya, mudah-mudahan anak kita ya menjadikan anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya, dan juga berguna bagi masyarakatnya dan juga bagi negara serta agamanya. Liridhoillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tahawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusratis syari'atik wa wasikillahumma rabitataha wa addim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yahbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamuli tawakkuli alaihi wa ahyaha bima'rifati wa amitha ala syahadati fi sabili innaka ni'mal maula wa ni'man nasir.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.